Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Santa Gemma Galgani. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santa Gemma Galgani lahir di Camigliano, Tuscany, Italia pada tanggal 12 Maret tahun 1878. Ketika berumur 2 tahun, Gemma yang kecil itu tinggal di rumah seorang sanaknya karena beberapa anggota keluarganya, terutama ayah dan ibunya, penderita penyakit TBC sinkron. Hal ini ditempuh dengan maksud agar Gemma tidak terjangkit penyakit ganas itu. Di sana ia bertumbuh besar dengan baik. Pada umur 9 tahun, ia menerima komuni suci pertama. Semenjak itu ia bertekad menempah dirinya menjadi seorang yang rajin berdoa. Ia tampak sederhana dalam berpakaian, namun menyimpan dalam hatinya suatu kesucian hidup yang luar biasa. Pada suatu ketika, tak kala sedang berdoa di gereja untuk ayah dan ibunya yang sedang sakit, tiba-tiba ia mendengar suara-suara ajaib. "Gemma, bolehkah ibumu kuambil?" Tanpa banyak berpikir, Gemma menyahut suara itu. "Ya, boleh Tuhan, tetapi saya juga ikut." "Tidak, kali ini hanya ibumu. Kelak, Gemma boleh juga turut ke surga," balas suara itu. Ketika Gemma berusia 20 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia ditinggalkan ayahnya dalam keadaan miskin dan melarat. Dalam keadaan itu, sebagai anak perempuan tertua, ia harus mengurus adik-adiknya. Betapa berat beban yang ditinggalkan orang tuanya. Sementara itu, penyakit TBC yang ganas itu mulai perlahan-lahan menyerangnya juga. Penyakit inilah yang menjadi penghalang terbesar baginya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang suster pasionis. Permohonannya untuk menjadi suster pasionis ditolak karena penyakit yang dideritanya itu, tetapi ia tidak putus asa. Ia percaya bahwa penyakit itu bisa disembuhkan. Untuk itu ia berdoa untuk memohon kesembuhan. Ia melakukan novena kepada Santo Gabriel Porsenti, seorang imam pasionis yang menjadi tokoh pujaannya. Tuhan ternyata mengabulkan permohonan Gemma dengan memberikan penyembuhan ajaib kepadanya. Meskipun demikian, kesehatannya tidak pulih seluruhnya, sehingga cita-citanya untuk menjadi suster pasionis tetap tidak terwujud. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menghayati hidup baktinya kepada Tuhan di rumah seorang wanita Katolik, tempat ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam cara hidup demikian, Gemma ternyata bisa mengalami suatu kedekatan yang mendalam dengan Tuhan. Ia mengalami banyak peristiwa ilahi dalam hidupnya dan dikaruniai kelima luka Yesus, yaitu stigmata pada kaki, tangan, dan lambungnya, serta luka-luka pada kepala Yesus karena tusukan mahkota duri. Selain mengalami penderitaan badan, Gemma juga mengalami penderitaan batin yang hebat karena celaan orang-orang sekitar terhadap cara hidupnya. Gemma sadar bahwa ia mendapat tempat istimewa dalam hati Tuhan. Namun ia tetap rendah hati dan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang-orang lain di hadapan Tuhan. Akhirnya, sebagaimana pernah didengarnya sendiri dari suara ajaib itu, Gemma dipanggil menghadap Tuhan pada tanggal 11 April tahun 1903 di Lucca, Tuscany, Italia. Kemudian, oleh Paus Pius ke-12, Gemma dinyatakan kudus pada tanggal 2 Mei tahun 1940. Gelar kudus ini diberikan kepada Gemma bukan karena pengalaman rohaninya yang luar biasa, melainkan karena kesucian hidup dan kerendahan hati baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan.